berikan kepada kalau nggak ayam ya ke bebek ataupun mentok. Jadi rata-rata sih seperti itu di daerah tempat tinggal sini. Selamat kembali lagi sahabat-sahabat sekalian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel NPM and Peternakan Modern. Ya, balik lagi hari ini pagi hari ya, hari yang sangat sejuk, hari yang sangat indah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga dimanapun berada tetap diberikan kesehatan, kemudian tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, tetap bisa berkumpul dengan keluarga. Oke, pada kesempatan kali ini di pagi hari ini sahabat masih di channel Gado-Gado kita lagi jalan-jalan nih sahabat. Jadi bersama teman kita itu, outer kita ya, Cika. Oke, jadi sekarang saya ingin jalan-jalan ke tempat tetangga nih teman-teman. Jadi karena di sekitaran tempat tinggal ya, daerah saya ini banyak yang pelihara bebek ya, ayam juga banyak, kemudian unggas-unggas lainnya, burung juga banyak. Pada kesempatan pagi ini saya akan survei ya sedikit ke tempat tetangga saya yang memelihara bebek. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan inspirasi ya dan motivasi bagi teman-teman sahabat dimanapun berada yang ingin beternak bebek ya. Ini nanti mungkin skalanya hanya skala rumahan ya, hanya sekitar berapa ya, 5-7 ekor bebek kayaknya. Tapi tidak apalah ya, mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman yang mempunyai lahan sempit dan ya ingin memanfaatkannya dengan hobi beternak bebek begitu. Oke, langsung saja mari kita langsung menuju ke lokasinya teman-teman. Oke sahabat-sahabat, kita sudah sampai di kandang ternaknya ini ya, bebek-bebeknya. Ini ada di belakang rumah tepatnya ini. Untuk kandangnya sendiri ini diberikan sekat-sekat dengan jaring ya, seperti ini, karena biar ya tidak keluar, karena nanti di bawah sana ya, di arah kanan sana itu adalah sungai ya, yang cukup besar karena sekarang musimnya musim penghujan. Jadi kalau sampai dilepas, kemungkinan bebek kan sukanya mandi-mandi ya teman-teman. Jadi kalau sampai dilepas bisa nanti terbawa banjir ya ke sungai yang besar di sana. Ini adalah anakan sungai di bawahnya, kemudian nanti bermuaranya itu di sungai yang besar sekitar 100 meter ke bawah sana. Nah, jadi bentuk kandangnya seperti ini, dan ini bebeknya tidak banyak ya. Berapa ini? Hanya 1, 2, sekitar 6 ya, 6 atau 7 itu ya. Jadi sekitar itu, karena ini memang skala rumah tangga ya teman-teman. Jadi ya bukan buat berbisnis, karena memang tujuannya adalah untuk menghabiskan makanan, sisa-sisa makanan yang limbah rumah tangga ya teman-teman. Jadi kalau orang-orang di desa saya ini, di komplek-komplek tempat tinggal saya ya, karena suasananya masih asri seperti ini, masih banyak apa ya, bukan pedalaman ya sahabatnya, ini di desa ya. Jadi ya limbah-limbah makanan itu pasti itu diberikan kepada kalau nggak ayam ya ke bebek ataupun mentok. Jadi rata-rata sih seperti itu di daerah tempat tinggal sini. Jadi karena di sini ini bebek ya teman-teman, ini bebek skala rumah tangga dan yang hanya pakannya itu menghabiskan dari limbah-limbah rumah tangga. Oke, kita review sedikit ya teman-teman untuk sahabat yang punya lahan kecil ya, minimalis ya. Kalian bisa lihat kandangnya seperti ini ya, boleh juga. Ini kandangnya ini dibagi dua ya, standar ya sahabat, seperti pada umumnya ya. Jadi ini yang satu adalah untuk tempat bermalam, apa namanya, istirahat ya. Pokoknya kalau malam masuknya kandang sini, kalau siang dilepas seperti itu.
Walaupun memang kandangnya tentunya jika seperti ini ya konsekuensinya ya becek ya teman-teman. Dan mungkin memang sebagian besar untuk kandang-kandang bebek ya becek ya. Hampir sebagian besar itu kandang-kandang bebek ya becek ya teman-teman. Kecuali mungkin kalau yang menggunakan kandang bahterai atau mungkin yang menggunakan lahan lebih luas, nah itu bisa meminimalisir kebecekan yang ada di kandang. Yang tentunya kalau becek seperti itu ya konsekuensinya lagi ya kandangnya bau ya teman-teman. Kemudian tapi kalau di sini karena masih sekitar banyak pohon-pohon, jadi bau-bau tidak sedap itu bisa terserap oleh pepohonan yang ada di sekitar, jadi bisa tertutup oleh pepohonan yang ada di sekitar. Kemudian konsekuensi yang kedua ya bebeknya mungkin agak kurang sehat ya, Dan untuk sedikit informasi untuk bebek seperti ini ya, walaupun bebeknya sudah besar, tetapi kadang kalau memang kandangnya itu jorok banget ya teman-teman. Jadi kemungkinan bebek juga masih bisa terkena snot atau mata putih ya biasanya. Ini karena kuman-kuman bakteri yang ada di kandang yang ya seperti itu sahabat, becek, kemudian tidak pernah dibersihkan, kemudian ya hanya makan kemudian bertelur, makan bertelur seperti itu saja ya bebeknya nggak sehat. Kemudian di sini kita lihat nggak ada tempat untuk mandi ya, ini yang kurang ya, nggak ada baknya ya teman-teman, karena biasanya untuk bebek-bebek yang semi umbaran seperti ini jadi biasanya diberikan bak agar bebeknya tetap fresh, tetap sehat dan tidak stres. Jadi bebek juga bersih jika mandi. Ini kurangnya ini seperti itu ya teman-teman. Karena juga kalau dilepas ya tadi, kalau nggak ke sungai, tumbuhan yang ada di sekitarnya. Ini untuk bebeknya. Kemudian untuk jenis bebek ini sih kurang paham ini jenisnya ya, karena memang saya belum bertemu dengan yang punya. Tetapi kalau dilihat-lihat ya ini seperti bebek kedu ya, kalau dilihat-lihat ya bebek kedu dan posturnya yang besar ya. Walaupun sekarang ini kalau kita beli asal bebek di pasar itu jenisnya sudah bercampur baur ya teman-teman, jadi kita tidak bisa menentukan dengan pasti apa jenis dari bebek tersebut ya, karena indukannya juga sudah dimix biasanya kalau yang ada di pasar-pasar. Tapi ini dari segi bodinya ya, ini sepertinya bebek kedu ya, besar dan warnanya seperti itu coraknya. Kemudian itu yang jantan itu ada yang berjambul itu sepertinya teman-teman. Oke, ini adalah bebeknya. Kemudian tadi kandangnya kita sudah review seperti ini. Kemudian untuk pakannya teman-teman, pakan dari bebek ini ya tadi menggunakan limbah rumah tangga seperti nasi, kemudian sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa makanan yang dari limbah rumah tangga yang tidak termakan. Kemudian tambahannya ini bisa kita lihat ya teman-teman, ini ada gabah ya, karena mayoritas masyarakat di desa saya ya di sini ya itu masih banyak yang bermata pencaharian sebagai petani ya. Jadi untuk gabah sendiri saya rasa tidak sulit untuk mendapatkannya ya, dan ini juga bukan suatu pemborosan sebenarnya ya. Jadi untuk gabah sendiri ini udah rada umum ya untuk digunakan di sini, walaupun tidak setiap hari kita diberikan gabah biasanya, karena mungkin ini lagi kurang asupan, mungkin diberikan gabah. Tapi tenang saja, penggunaan gabah sebenarnya ya sebanding ya sahabat ya, sebanding dengan kos atau produksi telur yang dikeluarkan bebek ya. Kita hitung saja untuk harga gabah sekarang mungkin sekitar 1 kilo itu 5.000-an ya, sampai 6.000 ya, 5,5 lah paling-paling ya dari petani itu. Dan untuk harga dedak sendiri sekarang sudah mencapai 3,5 sampai 4.000. Jadi jika dipikir-pikir mendingan bebeknya memang diberi pakan gabah, dan untuk bebek pun
insya Allah itu lebih baik ya, lebih baik, tapi harus ada campuran yang lain. Karena untuk bebek sendiri kita tahu jika pakannya itu berganti sewaktu-waktu atau tiba-tiba, itu biasanya bebek akan jeda, ada spasi untuk bertelur kembali. Jadi yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Kemudian usahakan jangan terlalu dekat dengan jalan raya, biasanya bebek itu akan stres. Apalagi sekarang banyak setan-setan yang berkeliaran ya. Setan motor ya teman-teman. Jadi kadang-kadang motor standar diganti dengan knalpot yang wah, itu kalau kedengeran sama ternak-ternak seperti ini bisa kaget dan tidak mau bertelur biasanya ternaknya, khususnya untuk bebek ya, ini rada sensitif. Kemudian untuk telurnya nih, untuk telur bebek-bebek di sini nih sahabat, ini mayoritas ini setiap hari ya, ini hampir 80% ya, 80% dari jumlah populasi. Jadi itu kan ada 6 itu biasanya yang bertelur itu sekitaran 45 begitu. Kadang-kadang yang satu nggak tahu kemana, tapi dari 5 biasanya itu 45 ya. Kalau memang dari periode bertelur ya, kan nanti ada periode jeda, ganti bulu dan lain-lain ya. Dan dari periode bertelur itu biasanya sekitar segitu. Untuk mencapai 100% ini jarang ya, paling-paling untuk 100% hanya 2 hari, 1 hari ya, kemudian besok lagi sudah turun lagi menjadi dari 6 itu kembali ke 5 ke 4, itu kembali ke 5 ke 4 begitu teman-teman. Jadi untuk produktivitas telur belum bisa 100% karena dilihat dari kondisinya saja sudah seperti ini ya, kurang lah ya sahabat ya. Untuk kesehatan bebek itu kurang, walaupun pakannya bagus, nanti untuk kesehatan bebek itu kurang. Kemudian untuk pakan sendiri kadang-kadang di sini ya, jika ingin 100% ya sahabat ya, ini mayoritas orang-orang di sini itu menggunakan keong ya untuk asupan bebek-bebeknya. Karena kita tahu ya, bebek kan bukan mesin pencetak telur ya teman-teman ya, jadi dia juga butuh nutrisi untuk dikeluarkan lagi menjadi telur ya. Kalau makanannya tidak seimbang dengan apa yang ingin dikeluarkan, pasti bebek akan ya gimana ya sahabat ya, kering ya nanti ya. Jadi mereka itu butuh regenerasi untuk tubuhnya. Dan biasanya kalau lagi musim tanam ya itu ya, nah itu biasanya menggunakan keong untuk asupan tambahan ya. Mungkin kalau yang sekarang itu menggunakan ternak-ternak modern itu menggunakan tepung ikan ya untuk memacu atau meningkatkan protein daripada makanannya untuk bebek-bebeknya. Jadi itu juga sangat berpengaruh ya dalam pertumbuhan atau produktivitas telur ya teman-teman ya. Ini misal contoh ini saja ya teman-teman, ini kalau diberi pakan keong ya tiap hari ya, ini saya jamin bisa 100% ya. Ya, saya jamin bisa 100% karena ini juga dari pengalaman saya dulu ya. 100% hampir tiap hari itu bertelur, semuanya bertelur. Tidak ada yang tidak bertelur. Itu jika diberikan pakan keong. Tapi dari pakan keong itu juga ada konsekuensinya. Nah, tapi saya tidak ingin bahas sekarang ya. Untuk konsekuensi pemberian pakan keong mungkin akan saya bahas di kemudian hari ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah kondisi masyarakat di sekitar lingkungan saya yang berternak bebek ya teman-teman. Insya Allah besok kalau ada waktu ya, saya ingin jalan-jalan lagi karena di komplek sini ini masih ada yang berternak bebek yang jumlahnya lumayan ya, bisa dikatakan lumayan. Tapi saya belum tahu berapanya, yang jelas lebih dari 20-an lebih kayaknya. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman. Mungkin untuk kesempatan yang akan datang saya juga ingin mungkin berikan tips bagaimana cara agar kandang bebek ini tidak bau ya. Bukan 100% bau, tapi kita akan coba untuk ulas bagaimana untuk menghilangkan bau ya atau tidak dalam kandang bebek ini ya. Oke, jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk para teman-teman dimanapun berada ingin memelihara bebek tapi kandangnya sempit. Nah, ini adalah contoh kandang sempit. Untuk lain kali mungkin kita akan review yang kandang baterai ya, agar teman-teman juga lebih semangat untuk berternak bebeknya walaupun dalam skala rumahan. Karena untuk mendapatkan telur asli sekarang ya rada-rada susah ya, karena telur pun sekarang ada yang sintetis, kita jadi harus hati-hati banget ya. Oke, terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.